Ini grup-grup WhatsApp lagi pada kelahi. Saudara kita yang meninggal di stadion kemarin sepak bola itu mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Yang satu mengatakan doakan, yang satu mengatakan jangan doakan. Pertanyaannya sampai ke saya, gimana nih Ustadz Somad? Saya terus terang begitu sampai ke pesantren ini terkagum luar biasa. Sampai napas saya terasa sesak. Kenapa? Kamar di atas, puncak, dan disinilah doa paling terkabul karena dekat dari langit. Sudah di atas gunung, di atas kelas, paling atas lagi. Saya tanya Ustadz Salim, Ustadz Salim ini mulainya kapan Ustadz Salim? Mulainya tahun akhir 2010, sekarang sudah 2022, 12 tahun perjuangan. Coba kalau Ustadz Salim tidak mau menapakkan kakinya datang ke kaki bukit, ke puncak Merapi Merbabu. Ustadz Salim ini Ustadz internasional. Pergi ke Belanda. Tadi ngomong di sebelah dengan Pak Wali Kota, cerita tentang Amerika. Hati saya sakitnya. Saya jangankan Amerika, Singapura aja nggak masuk. Padahal dingin ini, dingin. Mendengar mereka cerita Amerika, terus saya lemparkan aja jaket ini. Cerita Inggris, cerita Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Salim ini keliling dunia, tapi masih menyempatkan waktu. Maka saya dalam perjalanan ini, saya sampai mikir, ini Ustadz Salim mau ngajar saya atau gimana? Seolah-olah dia ingin berkata, hai Abdul Somad, aku yang terbang ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman, ke Eropa, ke Jepang, masih sempat berdakwah di kaki bukit. Kamu kemana aja? Seakan-akan dia ngomong gitu ke saya. Entah perasaan saya aja, wallahu a'lam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertiga, Ustadz Salim, Abah Fani, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, bersama dengan Ustadz Puji. Bertiga mereka tegak berdiri pondok pesantren. Dan tidak hanya sekedar pesantren, santri-santrinya menyebar sepeda motornya. Kelihatannya seperti sepeda motor ibu-ibu, tapi bunyi knalpotnya. Semua sudah dimodif ternyata. Mereka naik lancar adik-adik kita. Berapa keperluan pesantren ini per bulannya Ustadz Salim? Ditanya sama Ustadz Lukman tadi. Ya sekitar 800 juta sampai 1 miliar. Saya mendengar itu langsung jantung saya. Kok banyak sekali, untuk apa? Untuk marbot, untuk modin, untuk penggali kubur, untuk orang memandikan jenazah, untuk orang ngajar ngaji. Semua diperhatikan. Saya heran, Ustadz Salim yang memikirkan semua ini, kok badannya nggak kurus? Ya Allah. Malu kita, betul Bu? Ibu kalau mau kurus, pikirkanlah semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dapat amal jariah setelah kematian, buatlah kebaikan. Kalau mau dapat dosa jariah setelah kematian, ikutlah Abu Lahab. Sampai hari ini siapa saja pun mendapatkan dosa maksiat, buat dosa, memusuhi dakwah, maka Abu Lahab dapat royaltinya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Pesantren masyarakat Merapi Merbabu tegak berdiri sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Anak-anak kecil dibawa ngaji, dia lihat terus Ustadz Somad. Ibu sedang membuat memori tentang masa depan, menanamkan cerita di dalam pikiran anaknya,
Nanti setelah besar mereka menjadi pengacara, lawyer, advokat. Amin. Mereka akan jadi dokter spesialis sekaligus bisa jadi wali kota. Amin. Mereka akan menjadi polisi dan tentara. Amin. Setelah menikah, anak dan istrinya nanya, papa, ya, kenal dengan Ustadz Somad? Oh, kenal. Dulu papa masih kecil dia datang ceramah di kampung kami. Terus Ustadz itu mana sekarang? Udah meninggal. Mereka punya kenangan masa kecil. Sekarang banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa bercerita masa kecil ke anak-anaknya. Ketika anaknya nanya, papa dulu masa kecilnya gimana? Ya selalu melihat dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk ke pondok pesantren itu pondok pesantren radikal, itu pondok pesantren anti NKRI. Bendera merah putih, lambang merah darahku, putih tulangku, sampai mati cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kepada seluruh jamaah diharap untuk berdiri. Saya sangka mahalul qiyam. Tala'al badru alaina. Begitu berdiri, Indonesia tanah airku. Orang selalu ingat tanggal 10 November. Hari apa itu 10 November? Alhamdulillah masih ingat. Di tempat lain saya nanya, tanggal 10 November, hari apa tuh Pak? Ulang tahun istri saya. 10 November itu hari pahlawan. Pada saat itu berteriak, mereka meneriakkan Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting sampai ke Amsterdam. Jepang lari pontang-panting pulang sampai ke Tokyo. Karena teriakan Allahu Akbar pakai bambu runcing. Betul? Siapa yang berani menghadapi kematian? Siapa yang berani meninggalkan anak, meninggalkan istri demi mati syahid? Orang lupa bahwa yang menyampaikan hadis ayat Quran, kalau kau mati melawan Belanda kau mati syahid, yang menjelaskan itu adalah ulama. Di mana ulama menjelaskan itu? Di pesantren. Tanggal berapa? 22 Oktober keluarlah namanya resolusi jihad. Pada tanggal 22 November pondok pesantren alim ulama mengeluarkan resolusi jihad bahwa berperang melawan Belanda, mati syahid, langsung masuk surga, tidak melewati proses apapun, terus masuk ke dalam surga. Dan sebelum mati malaikat mengepakkan sayapnya, dan kelihatan di kepak sayap itu kau akan masuk surga, kapling C, dekat dengan Ustadz Salim Afillah. Siapa yang nggak mau? Betul. Kita sudah tahu tempat kita di surga dekat dengan siapa. Saya besok mau pulang ke Pekanbaru, nggak tahu besok kursinya nomor berapa. Tapi orang yang mati syahid sudah tahu tempatnya. Maka disebut dia dengan syahid. Syahid artinya orang yang melihat, karena dia melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Maka ketika dibuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Beda dengan orang yang mati su'ul khotimah. Dibuka penutup wajahnya seperti jeruk purut dipijak gajah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Ini grup-grup WhatsApp lagi pada kelahi. Saudara kita yang meninggal di stadion kemarin sepak bola itu mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Yang satu mengatakan doakan, yang satu mengatakan jangan doakan. Pertanyaannya sampai ke saya, gimana nih Ustadz Somad? Andai kita berprasangka mereka su'ul khotimah, kita dapat apa? Andai kita berhusnuzon mereka husnul khotimah, dan kita doakan semoga husnul khotimah, maka malaikat mengatakan amin walaka misluh, doamu dikabulkan, semoga kau juga dapat husnul khotimah. Sekarang saya nanya, lebih baik husnuzon apa su'uzon? Terserah, saya nggak mau maksa saya, ikut saya. Malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Sebelum mencabut nyawa orang, maka mata yang melihat itu akan mengatakan la ilaha
illallah. Walaupun mungkin dari rumah niatnya tidak ada ibadah, tapi saat kematian boleh jadi matinya husnul khotimah.